Pernah nggak Pak satu momen kayak ini tuh lagi di lapangan tapi dapat kabar nggak enak di rumah gitu Pak. Tapi Pak Gondrong harus tetap kelihatan tegar gitu. Itu tahun 2004 2004. itu bapak saya meninggal pada saat itu. Selamat datang di program Ngopi-Ngopi. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman baik-baik aja. Nah, di program Ngopi-Ngopi kali ini spesial banget buat saya pribadi karena saya kedatangan orang yang dulu waktu kecil saya kalau nonton bola itu bapak ini yang menjadi ikon kayak wah ini pokoknya idola banget lah. Dan ini dia, tepuk tangan dulu dong buat Pak Mariadi Gondrong. Wih. Selamat datang Pak Gondrong. Selamat datang. Gimana tuh Pak kok makin kesini kok makin awet muda aja nih Pak? Wah. Alhamdulillah. Kebetulan karena niat kita tulus untuk di supporter. Ya. Doa dari ribuan teman-teman Pasopati. Saya bisa menjadi supporter mulai tahun 2000 sampai tahun 2022. Wow, dari tahun 2000 sampai tahun 2022 Iya. kali nih Pak. Wah. Dan Pak Mariadi Gondrong ini Pak, kalau saya boleh cerita ya Pak, dulu tuh saya tahun-tahunnya era-eranya Greg tuh Pak 2007 ya Pak, Liga Jarum tuh setiap Pak Gondrong tuh mampir ke tribunnya VIP tengah itu kayak kita tuh kan pernah tuh ya Pak, sesekali Pak Gondrong kayak bangkitin semangatnya yang tribun VIP itu kita kayak ngerasa wah, oh begini ya rasanya nonton ada dirjen yang luar biasa gitu Pak. Kan Pak Gondrong cukup ikonik ya Pak ya. Ya, sebetulnya bagaimana ya, ini panggilan jiwa. Karena kita menginginkan bahwa di lapangan itu ada gegap gempita, Iya. nyanyian-nyanyian, sorak-sorai. Bahkan sebetulnya kalau penonton itu tidak menonton bolanya, dulu menonton sporternya. Bener banget. Dan di kalau Pak Gondrong itu tribun apa ya Pak? Kalau Selatan. dari selatan itu ya Pak, kanan deh. Oh iya ya. Dan saya sebenarnya penasaran sih Pak kalau Pak Gondrong sampai bilang jadi supporter itu panggilan jiwa. Kenapa Pak mulainya baru di tahun 2000 gitu? Sebelum-sebelumnya udah nonton tapi belum jadi dirjen atau gimana Pak? Tahun 2000 Pasopati baru berdiri. Oh, Pasopati itu terbentuknya dulu? Iya. Waktu era Pelita dong Pak? Era Pelita. Jadi tapi sebelumnya saya udah menjadi supporter Arseto. Oh, namanya apa Pak? Dulu Biru Langit. Oh, Biru Langit. Iya. Jadi karena kita cinta bola, senang bola, ya apa-apa kita hidupnya di bola. Oh, berarti dari kecil Pak Gondrong sendiri itu dong Pak, hobi main bola atau jago Pak malan? Kalau main bola nggak bisa, Oh main bola nggak bisa Pak? nggak bisa Sama sekali? sama sekali, Kayak sesekali futsal mungkin Pak? nggak pernah. Jadi emang kayak itu Pak, apa? Saya cinta bola, saya pengen Iya. hidup di dunia bola, tapi karena nggak bisa main bola makanya... Senang permainan bola, Oh, senang permainan bola, senang nonton bola di TV. oh, Nah, jadi kalau main bola nggak bisa, dan di situ karena suatu komunitas, Iya. saya itu senengnya Mas, kumpul-kumpul dengan konco. Jadi kebetulan di situ ada komunitas Pasopati ya. Iya. Alhamdulillah ini merupakan teman-teman baru tahun 2000, teman-teman Pasopati dari beberapa wilayah terkumpul menjadi satu. Kebetulan setiap kumpul di Stadion Manahan yang banyak sekali istilahnya teman-teman baru di daerah-daerah, Iya. dari daerah-daerah. justru dari jadi supporter itu, jadi dirjen Pasopati itu Pak Gondrong bisa ketemu orang banyak lah ya Pak ya? Iya, Dan itu salah satu hal yang Pak Gondrong syukuri Pak. betul sekali. Mungkin itu yang membuat Pak Gondrong kayak sekarang saya melihatnya ya Pak, kok nggak pernah tua sih Pak? Kok nggak pernah tua ya Pak? Iya nggak Pak? Pak Gondrong ngerasain itu nggak Pak? Kok nggak pernah kelihatan tua gitu Pak? Masih energi gitu? Iya, alhamdulillah itu mungkin
saya juga bersyukur kehadirat Allah Iya. karena saya selalu diberi kesehatan sehingga dalam perjalanan Pasopati ini saya selalu bisa mengawal. Wow. Tapi ngerasain itu ya Pak. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu dong Pak buat Persis Solo ya Pak yang berhasil lolos menjadi juara Liga 2 dan jadi lolos ke Liga 1 juga ya Pak. Itu penantian panjang sekali. Dari Panjang, ya, Pak? tahun 2006 sudah bisa pernah naik, turun lagi. Tahun 2021 ini kita bisa naik lagi. 2022. Penantian berapa tahun tuh ya Pak? 16 tahun Pak? 14 tahun. 14 tahun ya. Wow. Loh, dulu itu era itu Pak. Berarti yang eranya si Mamo Koto itu ya Pak, yang naik pertama tuh Pak. Si Mamo Petra. Mamo ya. Terus itu 2006 tuh juara Liga 2 ya Pak? Bukan, Liga apa Pak namanya? Itu divisi Liga 1. Oh. Jadi kebetulan pada saat itu Persis masuk final melawan Persebaya. Wow. Di Stadion Brawijaya Kediri. Kebetulan kita dapat spot pada saat itu gratis hampir 50 bus. 50 bus berangkat ke Kediri. Dari Pemkot Solo pada saat itu Bapak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota. Iya. Kita berangkat ke sana bareng-bareng. Kita mempunyai pemikiran bahwa 50 bus ini udah banyak sekali ya Mas. Iya, banyak banget Banyak sekali. Tetapi sampai di Stadion Brawijaya, begitu kita masuk, kita hanya dapat bagian sepertiga lapangan. Karena 3/4 itu sudah dikuasai bonek. Wow. Tapi kita nggak merasa takut, minder untuk masuk di lapangan. Kita berlomba-lomba untuk saling adu kreativitas, nyanyian, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu memang sedikit ada trouble nggak sih Pak? Ada. Pada saat itu memang ada salah satu orang dari pihak bonek yang memprovokasi pembakaran kaos Pasopati yang akhirnya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita pulang setengah mainan. Saat itu kita ketinggalan 1-0. Di situ ada sosok peridola kita Wahyu Trinugroho yang sekarang juga ikut mengantar Persis Solo lolos ke Liga 1. Wah. Mas Wahyu itu iya ya Pak, era 2006 2007 itu kiper ya Persis Solo. Pak, tapi saya penasaran sih Pak kalau misalnya ketika terjadi keributan itu Pak, peran Pak Gondrong sebagai dirijen tuh sebenarnya deg-degan juga nggak Pak? Atau ya gimana lah, terserah bocah-bocah lah ini atau gimana Pak? Kalau yang namanya keributan itu hal yang biasa. Di sepak bola karena menang kalah itu juga biasa, tawuran biasa. Saya nggak pernah yang namanya punya rasa takut, nggak pernah. Karena biarpun itu kita selalu di depan. Di Bandung ya kena di WC kan. Iya. Seandainya teman-teman lari ya carry dewe kan seperti itu. Tapi saya salut sekali dengan teman-teman Pasopati. Mereka pemberani semua. Bahkan waktu di Stadion Brawijaya itu mereka nggak mundur Pak. Karena pada saat itu ada instruksi dari manajemen kita, Mas, saya kebetulan pada saat itu ada wakil wali kota Bapak Rudi. Saya dipanggil, Mas, teman-teman diajak pulang aja Mas. Kita ajak pulang Mas. Yang akhirnya kita keluar Surabaya, kita mendengar kabar bahwa kita sudah ketinggalan 2-0. 10 menit belum bubaran, teman-teman bonek udah masuk ke lapangan. Dan teman-teman pemain Persis pada saat itu kalang kabut untuk menyelamatkan diri, masuk ke ruang ganti. Wow. Tapi ada yang celaka nggak Pak waktu? Alhamdulillah enggak. Sama sekali. Jadi cuma itu pressure saja dari bonek, tidak sampai mencederai pemain-pemain Persis. Wah, nggak bayangin sih gimana rasanya jadi Pak Gondrong yang harus mengawal derby. Itu derby nggak ya Pak? Kalau Persis lawan Persebaya kan cukup
Iya. apa ya Pak, cukup keras ya. Apa sebutannya derby apa ya Pak kita tuh? Kalau anak musim? Ya pada saat itu bukan, kalau derby gimana ya? Bukan ya Pak, derby. Bukan. Mungkin derby Jawa kali ya Pak. Iya. Karena saat itu kan Persebaya tuh udah sering naik Iya. turun, naik Nah, turun. itu. Persis tuh dari Liga Divisi 2, Mm-mm. Divisi 1 yang akhirnya bertemu dengan Persebaya di final itu, Mas. Wow, keren banget sih. Tapi saya ngerasain gimana serunya nonton bola waktu 2007 itu Pak. Setiap Pak Gondrong datang itu kan biasanya datangnya bertiga ya Pak sama. Iya. Ya, apa Pak Gondrong kan nggak pernah sendiri nih. Pasti kan udah tribunnya Pak Gondrong, tribun selatan tuh udah apa ya, kayak wah Pak Gondrong itu disambut menjadi seorang superstar gitu Pak. Kalau saya ngelihatnya sih gitu Pak. Ya, era dulu kan untuk di media belum begitu ada ya, kayak foto juga biasa, Ya. kamera juga biasa, nggak ada medsos, belum ada. Kebetulan memang saat itu untuk mendokumentasikan juga sedikit. Iya. Berjalannya waktu sekarang sudah ada media sosial ataupun lagu-lagu yang sekarang di media itu kulturnya sudah ke arah kekriban luar negeri kan, Iya. kan seperti itu. Iya. Kalau dulu lagunya ya cuma itu Iya. aja Mas. Itu pun kita sudah merasa hebat, Iya. sudah merasa bagus sekali. Pak, tapi kalau Pak Gondrong sebagai dirjen sendiri pernah nulis lagu khusus nggak Pak buat di stadion gitu? Misalnya kayak kalau Persija kan yang ada Aliudin, macannya Persija. Nah itu kalau Pak Gondrong sendiri pernah kayak buat lagu yang Udah kemarin ada. apa tuh Pak? Boleh nyanyiin dikit nggak Pak? Misalnya? Ini lagu-lagu yang kita telah datang untuk menjadi pemenang. Merah sang jagoan, pantang menjadi pecundang. Pasukan yang gagah, tak gentar hadapi lawan. Solo ku banggakan, Pasopati tak terkalahkan. Itu lagu yang istilahnya lagu di saat kita Untuk pembangkit semangat lah Pak. Iya, pertama itu, yang kedua di saat kita diserang mungkin supporter ya, Iya. itu kita nyanyikan. Kita tak takut mati. Pasopati pemberani. Wow. Sak Jose banget ini Pak. Pak, tapi tadi ada lirik yang menarik, kita tak takut mati. Kalau misalnya Pak dulu di satu pertandingan yang Pak Gondrong harus pasang badan untuk teman-teman Pasopati, Pak Gondrong rela nggak Pak mati untuk Pasopati gitu Pak? Ya memang jadi supporter itu udah kita nyatin ya. Iya. Kita nyatin. Apapun yang terjadi di lapangan, ya itu takdir. Iya. Di situ di saat teman-teman membela tim, membeli support tim, apapun yang terjadi di lapangan kita sama-sama. Tapi dari sekian hiruk pikuk sama sesama antar supporter tim gitu Pak, itu sebenarnya kalau di luar lapangan apa ya, masih panas sih Pak? Atau sebenarnya hanya panas di dalam stadion aja gitu Pak? Jadi yang namanya rivalitas, Iya. kita berkeinginan bahwa rivalitas itu hanya sebatas di lapangan. Iya. 45 menit kali 2. Iya. Itu yang kita harapkan. Biarpun kita itu mengejek, Iya. kita itu istilahnya teman-teman itu seperti lagu provokasi. Iya. Itu ya di lapangan saja yang kita harapkan, kita inginkan. Jangan sampai dibawa di luar lapangan. Tapi realitanya Pak, apakah hanya di lapangan apa di luar masih Enggak. panas? Saya selama mengawal Pasopati jarang. Wah. Karena kita punya istilahnya paribahasan itu menang ora umuk, kalah orang amuk. Wih, Kan menang gitu. orang umuk, kalah orang amuk. Keren Pak. Itu tapi apa? Selama pandemi ini kan
nggak ada pertandingan nih, Pak. Kangen nggak sih, Pak? Terakhir Pak Gondrong naik ke kayaknya kan tahun berapa itu terakhir ya, Pak? Itu saya era-era nonton juga kok, Pak. Era 2016 ya, Pak, yang terakhir naik ke. Iya. Jadi tahun 2014 Iya. Persis lolos 8 besar. Iya. Pada saat itu melawan PS Bangka. PS Bangka. Saya menjadi dirijen dari Tribun Selatan, Tribun Timur, dan Utara. Di saat itu kita lolos dan kita merayakan. Yeah. Di saat di Tribun Utara, saya merayakan lagu-lagu di situ, saya jatuh dari steger. Dari atas itu, Pak? Iya. Kebetulan steger itu steger yang buat nyoteng itu, siaran live televisi. Yang tinggi itu, Pak? Iya, 7 meter. Kebetulan saya naiknya, ya, Pak? Itu di mana ya? Iya, saya naiknya steger keliru, Mas. Mungkin ya karena pada saat itu kita terlalu senang, saya naik steger di saat. Saya keliru steger yang kita naikin itu steger yang buat itu nyoteng itu. Iya. Setelah sampai di atas itu hanya ada triplek saja. Di saat saya berdiri, saya masuk jatuh ke bawah. Pak, kalau nggak salah, maaf, itu pingsan ya, Pak? Langsung itu jeda babak pertama kedua ya, Pak? Itu sudah selesai. Oh, udah selesai ya itu? Sudah selesai pertandingan. Saya nonton itu langsung ada apa ini terus akhirnya dari kejadian itu Pak Gondrong nggak sempat nggak berangkat berapa tahun tuh? Betul, ya. Jadi ingat. Kaki saya paha kanan ini patah di pen 12. 12, Pak. Iya. Wow. Tapi saya nggak ada kapoknya. Karena saya setelah sembuh dari ini saya lihat Kapolda Cup di Semarang, Mas. Pada saat itu Kapolda Cup di Semarang terjadi ricuh. Iya. Antara Persis Solo PSIS ya? sama PSIS itu leg pertama ya, Pak? Pertama. Leg pertama itu Kapolda Cup. Kita ketinggalan 1-0 itu sedikit kericuan, saya ada di situ bahkan di depan juga. Wah. Tapi pernah ketojok nggak, Pak Gondrong, Pak? Kalau kelempar pernah. Kelempar pernah? Iya. Kelempar apa, Pak? Dari kelempar batu. Anak-anak Pasopati sendiri? Bukan, dari arah berlawanan. Wah, di pen 12, Pak. 12. Itu masa penyembuhannya berapa lama, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan itu sama sekali nggak beraktivitas di dunia bola ya, Pak? Apa masih tetap berhubungan langsung sama Pasopati gitu, Pak, yang rindu? Jadi gini, Mas. Selama saya istirahat, kaki saya patah, teman-teman banyak yang menghibur saya, banyak yang memberi semangat, dan saya bahkan bilang aku rakapok dari supporter. Dengan segala macam. Iya, karena 2 kali saya pas di Pasopati patah. Pertama tangan, yang kedua kaki. Pak, itu tangan apa, Pak? Kok sampai di pen juga, Pak? Di pen 12 juga, 66 ini, Mas. Wah. Karena itu kenapa identik dengan 12? Karena Pasopati pemain ke-12. Betul. Wah, itu saya menunjukkan bahwa loyalitas saya di supporter akan saya tunjukkan sampai kapan. Sampai nanti tua nanti, Pak. Sampai saya pensiun. Wah. Pak Gondrong top Sak Jose. Pak, tapi ini nih, Pak, saya pengen tanya. Awal mula panggilan hati Pak Gondrong sampai akhirnya masuk ke kayaknya saya harus jadi dirjen nih. Apa, Pak? Panggilan hati pertamanya apa? Jadi gini, Mas, saya ini hanya seorang pedagang kaki lima. Jualan apa, Pak? Maaf, saya hanya pedagang keripik Angus di Banjarsari. Iya. Di saat itu Pelita Solo main dengan Aremania. Dengan Arema. Iya, Arema. Saya nonton di lapangan. Saya di Tribun Selatan. Saya melihat ribuan Pasopati itu, ribuan supporter Arema itu kok begitu indahnya ya. Dengan gerakan, dengan nyanyian.
di situ ada sosok pemimpin. Saya melihat, saya terkagum di saat ada ide, ada gagasan seorang Mayor Harustanto, Pak Mayor ya Pak. mengumpulkan supporter, saya langsung ikut. Di situ saya datang di Gria Mayor Harustanto yang sekarang untuk Museum Titik Nol. Ya. Saya ikut datang. Nyun sewu Mas, pada saat itu yang datang itu pakai motor, pakai mobil. Saya hanya pakai sepeda ontel, Mas. Di tahun itu Pak. Iya. Saya datang itu paling awal karena saya pada saat itu sedikit malu. Tak tekau dhisik-sik weh. Nah, setelah itu kebetulan teman-teman tenaga kerjanya Mas Mayor itu kan tetangga Cemani ya Mas. Iya. Itu saya banyak yang kenal, saya datang awal, saya ngobrol dan pulang saya akhir. Mereka udah pada pulang, saya pulang sendiri Mas. Padahal saat itu rumah saya Cemani, saya naik sepeda Mas. Akhirnya banyak teman yang bersimpati, kalau ada rapat saya disamperin sama Mas Pete, Mas Parno. Pada saat itu Mas Pete adalah supporter awal, dirijen awal pertama kali. Jadi saya jadi dirijen itu setelah Mas Hadi Pete. Itu teman saya, sahabat saya. Yang dari awal memberi support saya. Terus panggilan hatinya, apakah Dirjen itu penunjukan atas bersama-sama kayaknya Pak Gondrong aja nih yang jadi Dirjen atau Pak Gondrong yang mengajukan? Di saat kita sudah kumpul-kumpul dengan beberapa teman yang ada di Korwil ya Mas. Pada saat itu kan Mas Mayor mengumpulkan mendaftar Korwil ya. Di situ saya adalah ketua Korwil Cemani. Tahun 2000. Masa yang saya kumpulin pada saat itu hampir 400 Mas. Dari Korwil Cemani itu? Iya. Nah, di situ di saat kita nonton melawan tim-tim yang setelah Pelita Solo mungkin tim PSIS Semarang maupun tim-tim pada saat itu di liga tertinggi di Indonesia ya, itu Mas Hadi naik ke Steiger memberi komando, memberi apa-apa kan capek ya Mas. Capek. Dia butuh pengganti. Di saat itu banyak teman-teman si A, si B, si C itu naik ke atas. Kebetulan saya ikut. Saya ikut meramaikan audisi. Alhamdulillah di saat saya naik, saya memberi aba-aba, teman-teman itu yang di tribun itu merasa nyaman. Tapi saya nggak nyangka kan Mas. Setelah itu saya turun karena di situ ada Mas Pete. Nah, setelah pertandingan berikutnya Mas Pete naik. Setelah selesai mereka yang di tribun memanggil nama saya. Di saat itu kan mereka taunya rambut saya panjang sekali ya Mas, kan gondrong kan. Saya dipanggil gondrong. Akhirnya disitulah awal mula saya menjadi dirijen sampai sekarang. Wah, ini terus story-nya gitu ya Pak ya? Iya. Wah, baru tahu Pak. Saya kira tuh kayak kalau dirijen tuh kayak apa ya Pak? Kayak mana saya aja yang ini. Ternyata enggak ya Pak. Ternyata emang teman-teman juga nunjuk. Wah kayaknya Pak Gondrong nih yang cocok untuk. Karena jadi dirijen kalau punya identik ciri khas itu mudah dikenal Mas. Pada saat itu kan saya kurus, tinggi, rambut gondrong kan seperti itu, nyentrik kan seperti itu. Jadi mereka lebih mengenal. Kadang anak kecil-kecil itu juga di jalan ketemu saya drang-drong, saya nggak masalah. Apalagi di saat saya jalan dengan keluarga. Anak-anak kecil nyamperin saya, gondrong. Babalannya kapan? Gak masalah kan gitu. Tapi karena gimana lagi ya Mas? Artis saja mungkin jenengan memanggil nggak mungkin pakai emas toh kan gitu. Benar. Jenengan manggil
artis yang terkenal itu nggak mungkin pakai emas, pasti jangkar juga kan gitu. Tapi itu termasuk resiko jadi public figure ya Pak ya? Ya nggak Pak? Ya, Kayak betul. Pak Gondrong kan maksudnya jadi ikonik ya, makanya kayak ya itu dorong. Pak, tapi saya penasaran Pak saya dulu kan kalau ini Pak Persis Solo tuh di tengah, setiap Pak Gondrong itu udah mulai beraksi tuh kepala kita tuh jadi kayak gini loh Pak. Momen favorit saya Pak itu setiap ngombak Pak. Setiap ngombak tuh wah itu kayak tribun VIP itu dilibatin gitu loh. Ngerasanya jujur Pak kayak nonton di pengen banget ngerasain nonton di belakang gawang gitu, tapi kadang ada perasaan takut tuh, aduh kalau rusuh gimana ya kalau ini. Karena kan orang tua tuh pasti kalau nonton jangan di belakang gawang, entah di seberang sana atau yang VIP aja. Kalau punya uang ya VIP, kalau pas nggak punya uang pasti karena takut gitu Pak. Makanya tugas seorang dirijen itu pertama memompa semangat teman-teman untuk mau menyanyi. Di saat menang juga harus menyanyi, kalah juga harus menyanyi. Bagaimana dirijen itu memberikan motivasi. Kalah jol mokro lah kan gitu. Makanya saya hampir 90 menit di saat saya jadi dirijen, saya nggak pernah yang namanya nonton bola Mas. Iya. Gol aja nggak pernah tahu. Iya, makanya Pak, itu saya tadi baru mikir kayak gimana ya kalau ada gol langsung gini Pak, nengok gitu Pak. Ya kita kan memberi nyanyian ejekan ke musuh. Iya. Persis Solo menang lagi. Kan seperti itu Mas. Iya. Kita nggak pernah sempat nengok ke belakang. Iya. Paling di saat besoknya kita nonton di TV ada replay kita baru nonton. Oh iya. Saya juga baru mikir itu Pak, taunya kalau itu gol karena teriakannya teman-teman ya Pak. Iya. Di saat euforia mereka gol, gimana langsung nyambung ke ya itu udah pasti. Langsung tuh Pak. Sudah pasti. Jadi memang tugas dari seorang dirijen kan seperti itu. Keren. Tapi memang kalau jadi seorang dirijen itu harus, menurut saya Pak Gondrong ini apa ya, udah ditunjuk teman-teman juga ditunjuk Allah sih Pak, kayak orang yang karismatik. Karena nggak semua, ini ibaratnya kan kayak seorang vokalis ya Pak. Misalnya ada 3 vokalis Kahitna nih Pak. Ini hanya satu yang bisa ngendariin crowd-nya gitu Pak. Nah begitu juga di dirijen kan kayak gitu Pak. Dari sekian banyak yang naik ke steger, ternyata yang ikonik Pak Gondrong. Alhamdulillah. Pak, tapi saya penasaran Pak, di balik Pak Gondrong yang energik, yang saya juga pernah ngelihat Pak Gondrong marah ke orang yang di depannya Pak Gondrong itu ribut gitu. Maksudnya kayak, ayo kita satu komando manut aku gitu. Di balik itu semua Pak Gondrong tuh apakah seorang family man Pak? Maksudnya kayak gimana sih Pak Gondrong di keluarga gitu? Sebetulnya kita memang berharap dukungan itu total ya. Di saat teman-teman bernyanyi, yang di bawah juga ikut bernyanyi, yang di atas juga demikian. Jadi kita berharap di saat pertandingan itu kita tunjukkan bahwa kita bisa menyanyi, bisa memberi dukungan, walhasil kemenangan. Iya. Tapi maksudnya kayak apa Pak Gondrong sendiri kalau sama istri anak gitu kayak yang galak nggak sih Pak? Atau enjoy aja Pak? Kayaknya kan enjoy gitu Pak. Ya. Saya orang yang cinta keluarga. Sangat cinta keluarga. Iya. Kebetulan istri juga mensupport, mendukung saya. Kalau istri nggak mensupport dan tidak mendukung, nggak bakalan saya jadi supporter hampir 22 tahun. Iya benar sih Pak. Anak saya sekarang kebetulan S1, sarjana, yang nomor 1. Berapa Pak anaknya Pak? 3. Yang nomor 2 wira swasta. Iya. Anaknya 2. Jadi saya sudah cucu 2. Loh, udah jadi mbah nih. Iya. Wah, Mbah Gondrong. Dan nomor 3 sekarang di SMP Batik kelas 1. Oh. Ambil digital. Cowok, cewek, cowok atau gimana? Cewek, cowok, cewek. Yang cowok ada pengen ke? Enggak pernah. Sama sekali enggak? Sama sekali. Enggak ngikutin Persis Solo atau? Yang ngikutin tapi enggak itu. sambil lalu. Wah. Saya kira kayak
yo Le kamu ikut bapak yo nanti Kita sering aja tapi nggak jarang mau. Oh, dari Katanya kecil malah ngerepotin. Istri juga. Kalau pengen nonton enggak. Tapi dulu kan sering ikut gitu loh Pak. Maksudnya kayak Pak Gondrong kayaknya kalau nonton di VIP setelah jatuh ya kayaknya itu anak-anak juga ikut ya Pak kayaknya. Iya. Nonton. Pak tapi momen yang Pak Gondrong sampai ingat hari ini yang bikin Pak Gondrong itu terharu. Kok ya akhirnya bisa jadi dirijen ternyata seberkah ini ya. Apa Pak momen yang Pak Gondrong paling membekas gitu sebagai dirijen? Ya momen jadi dirijen yang itu ya kita jatuh itu istilahnya di saat saya jatuh, saya pertandingan selanjutnya masih ada, itu seolah-olah waduh saya nggak bisa memberi support total lagi kan gitu. Iya. Karena pada saat itu kita baru euforia lolos 8 besar. 2014 itu ya Pak ya? 2014. Itu momen yang Pak Gondrong paling sedih gitu? Jadi di saat saya mau operasi, teman-teman itu nungguin, padahal sore harinya itu ada pertandingan. Wow. Itu momen yang istilahnya kita ingin di lapangan, kita ingin memberi support, tetapi apa daya. Yang namanya kecelakaan kan. Iya Pak. Tapi pernah nggak Pak satu momen kayak ini tuh lagi di lapangan tapi dapat kabar nggak enak di rumah gitu Pak. Tapi Pak Gondrong harus tetap kelihatan tegar gitu. Jadi di saat kita mau away, Iya. itu tahun 2004. 2004. Itu bapak saya meninggal pada saat itu. Nah, disitulah saat lawan Persadikap Kabupaten Kediri. Iya. Itu masih Persijatim. Persijatim Solo FC. Iya. Itu bapak meninggal. Di saat itu saya di lapangan dan saya akhirnya nunggu bubar, saya pulang. Dan itu posisi maaf Pak, posisi tahu 90 menit tuh Pak Gondrong udah tahu kalau non sewu Bapak sedo gitu Pak. Kebetulan saya diberi kabar kabar itu setelah 45 menit selesai. Langsung pulang Pak itu Pak? Atau nyelesain 90 menit? Iya. Kita nunggu dulu karena kita kalau langsung pulang kan sama aja Mas. Kita bareng-bareng, kita pulang saat itu. Dan kebetulan di Solo ada final divisi utama pada saat itu. 8 besar divisi utama di Solo. Saat itu Pak? Iya. Tahun 2004 itu? 2006 Mas. Oh 2006 ya? 2006. Era-era Persik Kediri ya Pak? Betul. Persik Kediri yang juara itu ya? Iya. Wow, waktu nyelesain 45 menit keduanya itu teman-teman nggak tahu kalau Pak Gondrong baru sedih ya Pak itu Pak? Tetap? Nggak tahu. Wah, itu momen yang pengorbanannya Pak Gondrong luar biasa sekali Pak, mantap. Wah, Pak tapi ini maaf loh Pak ini malah jadi sedih Pak Gondrong, maaf Pak. Dengan barusan ini Pak kan Pak Gondrong juga habis foto sama Mas Kaisang nih, habis itu gimana Pak rasanya kemarin tapi ikut ngawal di Pakansari ya Pak? Saya bukan ngawal lagi, tapi 5 pertandingan saya ada. 5 pertandingan itu berangkat Iya. sana? Wah, berapa orang tuh Pak? 40 ya? Atau berapa ya? Jadi pertandingan pertama hanya ditonton 100 orang. Iya. Itu uji coba dari PT LIB.
Ya, jadi kita ke sana 100, tapi H-1 saya udah ke sana, Mas. Wah. Karena kan kita harus kula nuwun Iya. sama teman-teman supporter yang ada di Bogor, khususnya Persikabo. Iya, Persikabo. Saya ke sana dulu, kula nuwun dengan ketuanya, silaturahim. Karena dengan saya datang dulu, teman-teman yang ke sana kan enak, Mas. Iya. Nggak ada istilahnya mungkin perwakilan dari supporter sana kan ada juga UPCS, ada Ultras, Iya. kan gitu. Nggak ada permasalahan gitu. Berarti kemarin selama Persis Solo 8 besar sampai juara itu Pak Gondrong ada di sini. Kan kalau saya dengarnya di TV ya Pak, itu ada nyanyian Persis Solo, bukan nyanyian putaran di TV ya Pak, tapi nyanyi kan ya Pak ya, kayaknya ya Persis Solo supporternya. Loh, itu enggak kayaknya Mas Kevin sempat story Persis Solo nyanyi. Itu emang ada dirijennya apa nyanyi bareng aja? Oh, bareng. Iya, karena di situ kan saya udah jadi ketua Pasopati. Iya. Dan ada 2 supporter dari Surakarta dan Pasopati. Tapi keren ya Pak, kemarin Persis Solo tuh jujur Pak, saya tuh cinta banget sama Persis Solo, saking dulu ingat banget kelas era-era 2007 itu nggak boleh bapak saya nonton bola, nggak dikasih uang, itu rela nggak jajan sekian hari, Persis tanding hari Kamis tuh dari Senin nggak jajan. Iya, itu era itu tiket masih 25.000 VIP A1 2 itu loh Pak, yang kanan kiri. Yang belakang gawang 7,5. 7,5 ya Pak dulu Pak. Wah, saya ngalamin banget Pak momen jalan dari rumah sampai Manahan pulang lagi, tapi ditanyain loh kok bau asap rokok, bau gini apa. Wah itu momen-momen yang jujur yang saya, kalau teman-teman ngelihatnya kayak wah Firman nih giliran Persis Solo sekarang sama Kaisang bagus, ngepostnya Persis Solo terus. Dulu juga ngepost, tapi kan masih eranya Facebook ya Pak. Kalau sekarang kan udah, apalagi ada kata-kata Sak Jose kayak gitu, kayak ikonik banget ya Pak. Ini Persis Solo yang kali ini tuh di mata Pak Gondrong gimana Pak? Sebangga apa Pak Gondrong lihat Persis Solo hari ini? Jadi begini Mas, Persis Solo era dari Mas Kaisang ya. Ini adalah sosok muda yang energik, sosok muda yang betul-betul menginginkan Persis Solo bisa menunjukkan di persepakbolaan nasional itu muncul. Di situ ada Mas Kaisang, ada Kelvin Nugroho, ada Gama Thohir, dan disupport wali kota yang betul-betul di olahraga juga demikian rupa Mas Gibran. Ini sosok muda semua ini ya. Sosok muda, alhamdulillah dari pertama owner dimunculkan, Mas Kaisang sudah bilang Liga 1 harga mati. Ini bagi supporter ini udah deg-degan ini Mas. Wah, beneran gak nih? Kan gitu ya. Karena kita berharap betul-betul lolos ke Liga 1. Pak, tapi kalau boleh tanya jujur nih ya Pak ya. Kemarin sempat pesimis sama Coach Eko nggak? Jadi gini Mas, itu proses. Proses ya? Jadi yang namanya supporter wajar lah. Wajar. Di saat putaran babak penyisian awal, dengan pertandingan yang terseok-seok, ada menangnya, ada serinya, ada kalahnya. Kita melihat setiap pertandingan belum begitu memuaskan. Itu kalau supporter itu khawatir wajar karena target lolos Liga 1 kan. Akhirnya teman-teman ada tagar Iko-out. Itu setelah itu masuk Dirtek. Si itu ya Pak, yang orang Rusia? Orang Rusia atau orang mana? Dirtek. Akhirnya masuk Jackson F. Diago. Jackson tuh perannya sebagai apa Pak? Manajer tim. Oh. Ini proses. Iya. Kalau kemarin itu hanya
Coach Eko dan Tommy selaku asisten, tidak ada semacam istilahnya pressure dari supporter. Iya. Itu mungkin kita juga kekhawatiran sangat tinggi. Iya. Kalau toh sekarang itu Persis bisa lolos ke Liga 1, itu memang karena ada Distek, ada Jackson F. Tiago, kolaborasi dengan Eko Purdianto. Iya, Kan seperti itu. Iya. Kalau kebetulan kemarin kita diam aja, bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Benar sih Pak. Itu. Jujur saya juga awalnya sih pesimis Pak, tapi setelah lihat mainnya di 8 besar, walaupun pertandingan pertama itu kalah sama Rans, Persis Solo tuh jiwa fight-nya gila ya Pak, di 8 besar tuh. Udah istilahnya kalau supporter kan ngomongin mainmu orang getih blas. Kemarin tuh 8 besar sampai final tuh getih sih Pak itu. Menurut saya ya Pak, kayak wah keren Persis Solo. Jadi mungkin karena Coach Eko masih muda ya. Iya. Di situ ada sosok pemain-pemain yang berpengalaman, yang mempunyai istilahnya cap lebih tinggi. Mungkin ada oke Mas. Bener. Di saat latihan mungkin dia melihat Coach Eko ke pemain itu, ini pemain nanti bisa lah, di lapangan bisa. Iya. Gitu. Tapi di saat main tenanan. Iya, main di match gitu Pak. Ya, itu mereka main individu kan. Bener. Dia ingin menonjolkan individunya, kerjasama tim kurang. Iya. Gitu loh. Karena Coach Eko kan masih muda ya. Iya. Hadir Dirtek, hadir Jackson F. Tiago yang mungkin usia dari segi pengalaman itu berpengaruh sekali di situ. Banget Pak. Nah, akhirnya dengan Coach Eko udah nyambung, yang pada akhirnya setiap main ya bisa menunjukkan kualitas. Iya. Kualitas kerjasama tim yang begitu bagus, yang selama ini diinginkan supporter itu terwujud. Bener sih Pak. Saya setuju banget kalau emang kemarin tuh salah satu faktor kemenangan Persis Solo dari 8 besar mainnya bagus tuh karena kayaknya Coach Eko sama Jackson ini udah nggak meduliin ini pemain bintang ini apa, kalau emang nggak sesuai kebutuhan tim ya nggak bisa dipasang ya. Betul. Iya Pak ya. Betul. Kemarin udah kayak nggak ada ewo pakai ewo tadi loh Pak. Ya udah kalau emang maaf gelandang A ini nggak bagus walaupun dia ini ya nggak. Betul. Saya jujur menyesal Pak, saya dulu tuh cukup mengkritisi si 87 kemarin siapa ya Pak? Yang orang asli Solo tuh Pak, yang rambutnya, yang gelandang Persis Solo siapa? Dap? Siapa Dap? 87 tuh? Aduh lupa lagi. Sultan ya. Itu Sultan tuh saya, Bapak Vincent tuh selalu yang pengen saya kritik tuh, wah kalau ketemu Sultan nih gini-gini. Tapi gila mainnya di 8 besar ya. Nah ini loh komposisi tim yang pas tuh. Gelandangnya ya ini ya Pak. Ini keren banget sih Sultan itu. Sama kalau Coach Eko saya dari awal kayak ini butuh waktu lah ya Pak untuk bentuk sebuah tim yang baru, pemainnya baru dibentuk tahun ini dah luar biasa banget mainnya. Tapi sebetulnya Persis Solo ini latihan udah awal Mas. Udah awal. Iya. Jadi semua belum terbentuk tim, Persis Solo udah memulai sejak era Mas Kaisang itu. Jadi udah mulai bulan Maret. Iya. Maret sampai sekarang kan berapa bulan kan? Oh iya sih. 10 bulan lebih. Wah, keren sih. Tapi at the end kita puas banget ya Pak sama, semoga di Liga 1 menghasilkan trofi juga ya Pak, semoga. Ya. Kalau saya sih optimis Liga 1 pun Persis Solo bisa kayaknya. Ya sebetulnya itu mungkin terlalu muluk ya. Iya. Terlalu muluk bagi kita setelah lolos Liga 1, bahkan kemarin juara, kita bisa bertahan dulu aja. Bertahan di Liga 1 ya Pak? Bertahan di Liga 1 dengan komposisi pemain. Jangan semua diputus kontraknya, paling tidak hanya beberapa persen aja, beberapa istilahnya pemain aja yang diputus kontraknya. Iya.
Kemarin penambahan pemain asing yang betul-betul sesuai kebutuhan tim ya. Iya, pemain asing yang menonjol. Kemarin sudah membidik pemain Persebaya. Oh ada Pak. Iya, yang dari Jepang itu Ya, Mas yang Kaisang kan ya. seperti itu. Kenji. Gelandangnya iya, Kenji itu sama Tesi ya, Tesi itu sama pemain Brasil. Jadi saya yakin kepemimpinan beliaunya Mas Kaisang, pemain-pemain yang diharapkan supporter saya yakin terpenuhi. Mas Kaisang jangan out. Pak Gondrong, ini kita thank you banget Pak udah mau mampir ke program ngopi-ngopi kali ini. Mungkin di akhir kata saya pengen Pak Gondrong ngungkapin buat teman-teman Pasopati apa nih Pak yang apa Pak Gondrong pengen sampein biar teman-teman ini nggak apa ya Pak tetap optimis sama perjalanan Persis Solo ke depannya Pak. Saya punya harapan terhadap teman-teman Pasopati untuk selalu mendukung Persis Solo, baik itu menang maupun kalah, dan kita mendukung dimanapun Persis Solo berada. Karena tidak lepas bahwa tim itu harus selalu didukung oleh supporter. Supporter adalah pemain ke-12 dan Pasopati akan selalu ada dimanapun Persis berada. Wow, thank you banget Pak Gondrong. Kita rasa demikian untuk obrolan hari ini di program Ngopi-Ngopi. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Pak Gondrong, @mariadigondrong ya Pak. Wah, thank you Pak. Semoga panjang umur Pak Gondrong, selalu sehat, bahagia, keluarga diberi berkah selalu Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di program Ngopi-Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Jose.